Two birds suddenly appear every time you are near. Halo, selamat datang di Kriwi Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Oni. Hari ini kita akan ngomongin soal perencanaan persalinan atau birth plan. Apa sih itu birth plan? Perencanaan persalinan itu ya adalah suatu rencana yang kita buat untuk menghadapi persalinan. Sama kayak misalnya kita mau menikah ya, biasanya kita kan bikin perencanaan pernikahan juga, kayak misalnya mau menikah di mana, terus mau pakai make upnya siapa, dekorasinya kayak apa. Nah, sama persalinan juga bisa kayak gitu. Kita mau melahirkan di mana, dengan siapa, didampingi siapa, terus nanti suasana pas melahirkannya itu gimana. Kita pengen persalinan itu prosesnya kayak apa, apa yang kita inginkan, itu kita bikin tuh perencanaan persalinan. Biasanya perencanaan persalinan ini kita bicarakan sama pendamping persalinan kita dan juga sama penolong persalinan, baik itu dokter atau bidan. Harapannya supaya mereka nih, si pendamping dan penolong persalinan ini nanti bisa menyesuaikan prosedur-prosedur tindakan mereka dengan keinginan kita. Kenapa kok perencanaan persalinan ini menjadi sesuatu yang penting? Bayangin kalau misalnya kamu pergi ke suatu tempat dan kamu tuh nggak tahu di situ tuh kayak apa dan mau ngapain. Itu biasanya kita kayak hilang arah tujuan, pong-pong bolong gitu ya. Perencanaan persalinan ini membantu kita memberi gambaran, oh persalinan yang aku inginkan tuh kayak gini. Berarti kira-kira nanti prosesnya kayak gini dong. Dan ini akan membantu kita juga nanti ketika menjalani persalinan tuh kita udah nggak kaget, karena kita udah kayak ada rencana, ada tuntunannya, dan kita juga udah membicarakan sama penolong persalinan kita dan pendamping persalinan kita gitu. Jadi kayak lebih tenang dan damai aja. Bayangin kalau misalnya kamu melahirkan di suatu tempat yang asing, kamu nggak tahu mau melahirkannya itu gimana, kamu nggak tahu siapa penolongmu, terus pendamping persalinannya juga siapa aja deh yang ada di situ, bahkan kamu nggak tahu lingkungan tempat kamu mau melahirkan nanti. Nah itu nanti ketika tiba-tiba kamu ada di situ tuh kayak hilang arah tujuan, ini mau ngapain, terus ini harus gimana. Kalau kalian mau bikin perencanaan persalinan, usahakan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan simple, to the point pada maunya gitu. Jadi jangan pakai bahasa yang bertele-tele, yang puitis, yang mengharu biru ala-ala anak indie gitu. Jadi berusahalah bikin yang sesimpel mungkin, jadi dokter atau bidan ketika baca itu langsung paham gitu. Dan apapun perencanaan persalinanmu itu, usahakan yang realistis gitu ya. Kayak misalnya aku ingin melahirkan didampingi Yunbin, kan ya nggak mungkin tuh Bu, itu nggak realistis namanya. Atau misalnya kalian menginginkan persalinan normal, padahal mungkin indikasinya harus SC, kayak misalnya panggung sempit gitu, itu kan juga kurang relevan dengan kondisi kalian. Maka itu pentingnya untuk berdiskusi. Misalnya, dok, tapi saya pengen banget normal nih, memangnya nggak bisa ya, benar-benar nggak bisa normal ya, atau ada cara lain nggak sih selain SC, kayak gitu. Jadi kita harus tahu opsi-opsinya apa, terus disesuaikan dengan kondisi kita. Inilah pentingnya berdiskusi supaya keinginan kita dengan prosedur medis yang ada dengan kondisi kita itu semuanya sinkron kayak gitu. Nah, apa aja isi rencana persalinan atau birth plan itu? Yang pertama adalah tentang data ya. Jadi kita siapa, terus pendamping persalinannya siapa, ada donor darah enggak, terus kita mau melahirkan di mana, nama provider penolong persalinannya siapa, alamatnya di mana, nomor telepon yang bisa dihubungin berapa, kalau ada keadaan emergensi siapa yang harus dihubungin, itu dicantumkan benar-benar yang detail. Ya, ada data diri di situ. Harapannya kalau ada apa-apa nih, orang lain yang bukan keluarga kita, misalnya kan ada perawat mungkin, atau mungkin ada dokter yang lain, mungkin dokter asisten, itu bisa baca dan dapat data dari situ kayak gitu. Terus proses persalinannya kayak gimana gitu. Jadi maksudnya kalian pengen persalinannya tuh berjalannya gimana, siapa pendampingnya, pas persalinan itu kalian mau makan apa enggak, mau minum atau enggak gitu. Jadi lingkungan dan proses persalinan yang kalian inginkan itu kayak apa itu ditulis. Bahkan termasuk proses melahirkannya gitu. Misalnya ketika ada keadaan emergensi, kalian mau nggak misalnya dilakukan induksi atau dilakukan sesar? Kalian mau nggak kalau misalnya nanti persalinannya lama dilakukan episiotomi? Mungkin kalian, saya nggak mau lah dok di episiotomi, mendingan saya langsung sesar aja. Atau saya nggak mau dok diinduksi gitu, saya pokoknya pengen bener-bener nunggu gitu. Itu bisa kalian bicarakan di proses persalinan ini gitu. Jadi bener-bener di detail mungkin. Terus juga kalian bisa merencanakan setelah persalinannya gitu. Apakah kalian mau ditengok orang, apakah boleh orang masuk, atau bener-bener yang nggak nerima tamu
kamu. Terus untuk masalah KB, kalian mau pakai KB apa? Terus menyusuinya kalian gimana? Apakah mau direct breastfeeding atau mau exclusive pumping, atau mungkin dengan indikasi medis kalian setuju kalau misalnya bayi yang pakai sufor atau benar-benar nggak boleh sufor walaupun ada indikasi medis, itu dijelaskan. Apakah kalian membutuhkan konselor laktasi atau membutuhkan sesi konseling, atau misalnya kalian mau ada pijat oksitosin, itu dijelaskan gitu. Jadi ditulis aja. Kalau udah jadi jangan cuma disimpan sendiri, bicarakan sama suami. Kalau misalnya kayak gini pas persalinan menurut kamu gimana? Terus bicarakan juga sama dokternya, sama bidannya, kayak gitu. So, perencanaan persalinan itu sangat penting untuk dibuat. Kalau misalnya kalian masih bingung gimana sih caranya bikin perencanaan persalinan, atau ada nggak Bu format perencanaan persalinan yang saya tinggal ngisi aja gitu, misalnya saya tinggal diskusi aja misalnya, aku punya kabar gembira buat kalian, yaitu tada! Ini adalah pregnancy journal atau jurnal kehamilan. Aku bekerja sama CNR. Jadi ini adalah hasil collab pertamaku. Di dalamnya itu kami bagi menjadi 3 trimester. Jadi ada trimester 1, 2, dan 3. Nah, perencanaan persalinan atau birth plan itu masuk di trimester 3. Jadi memang kenapa kita bikinnya per trimester dibagi-bagi, itu supaya kalian fokus. Kayak di trimester 1 itu kita fokusnya ada di materi trimester 1 soal kebidanan, apa sih yang biasanya terjadi di trimester 1. Terus kita ada rencana keuangan kayak budgetingnya gimana. Terus ada daftar-daftar untuk provider gitu, provider persalinan, provider periksa kehamilan. Terus ada berapa sih dana yang harus disiapkan untuk perawatan ibu hamil, untuk bayinya, kayak gitu. Ada di trimester 1. Dan terus di trimester 2 kita kayak fokus di screening. Jadi screening ibu hamil apa aja sih yang perlu dilakukan. Mungkin dulu trimester 1 kelewat, nah ini di trimester 2 ini saatnya untuk mengejar. Terus ada gimana jadwal olahraganya untuk trimester 2. Terus apa sih yang harus disiapkan di trimester 2. Terus ada juga checklist baby moon kalau misalnya kalian yang pengen baby moon. Terus di trimester 3 itu ada kayak persiapan-persiapan yang perlu dilakukan untuk menyambut persalinan gitu. Jadi memang ini sengaja kita bagi per trimester untuk memudahkan kalian. Jadi trimester 1 pikirin apa ya gitu, udah kita tulis di sini kayak. Jadi pregnancy journal ini sangat worth it untuk dibeli karena ya semuanya udah ada di sini. Dan walaupun aku tahu udah banyak banget yang bikin pregnancy journal, tapi percayalah pregnancy journal ini beda dari yang lainnya karena memang nggak cuma kayak kehamilan minggu ke-1 ngapain aja ya gitu, tapi ini juga aku harap bisa menjadi panduan buat kalian semua. Nah, kalau kalian pengen punya pregnancy journal ini bisa kalian dapatkan di Shopee CNR Kreatif mulai tanggal 10 Agustus 2020. Kalau belum punya akun Shopee, kalian bisa nyicil bikin dari sekarang. Sekian pembahasan tentang perencanaan persalinan kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta follow aku di Instagram @bidankriwil untuk informasi kesehatan ibu dan anak lainnya. Bye!